naik turun, masalah mesin, atau masalah mental? Pemirsa, sesi latihan pertama di Spanyol awalnya bikin kening berkerut. Nama Veda Ega Pratama yang biasanya bikin deg-degan justru nyangkut di posisi ke-15. Banyak yang langsung mengira, wah mungkin lagi susah adaptasi. Tapi ternyata itu bukan soal adaptasi, tapi error mesin di sektor akselerasi. RPM drop di tikungan keluar bikin motornya kayak ngambek. Tapi, dan ini yang bikin takjub, Veda nggak panik sama sekali. Wajahnya datar di pedok, ekspresi kayak habis nyeruput teh pagi, santai. Mekanik sempat panik, tapi bocah Gunung Kidul ini cuma bilang, santai aja, nanti kita ubah di sesi 2. Hah? Pembalap muda, motor error, tapi tetap tenang? Ini bukan anak sembarangan. Ini bibit juara yang udah terbiasa berdamai dengan tekanan. Comeback gila di FP2, naik 12 posisi cuma dalam beberapa jam. Sesi FP2 jadi panggung pembuktian yang bikin bulu kuduk merinding. Dari posisi 15 ke 3, itu lompatan langka brosis. Di dunia balap, naik 2-3 posisi aja udah susah, apalagi 12. Begitu bendera hijau dikibarkan, ritme Veda berubah total. Motor yang sebelumnya bermasalah, sekarang seperti bersatu dengan jiwanya. Tikungan demi tikungan dilibas tanpa ragu. Pengereman rapih, throttle dibuka presisi. Bahkan, data resmi mencatat waktu Veda turun hampir 1 detik penuh dari FP1. Itu luar biasa. Komentator langsung teriak di studio, anak ini bukan cuma cepat, dia ngerti apa yang dia lakukan. Bayangin, dalam hitungan jam, Veda berubah dari underdog ke ancaman nyata, dan seluruh pedok mulai gelisah. KTM dan Aspar mengintip, anak ini nggak normal. Saat pembalap biasa fokus memperbaiki catatan waktu, Veda justru mencuri perhatian tim-tim besar. Aspar, KTM Racing, dua nama beken itu dikabarkan mulai memperhatikan Veda dari kejauhan. Alasannya, gaya balap Veda semakin matang, agresif tapi terukur, bukan yang sembrono tapi penuh perhitungan. Itulah kualitas langka yang gak bisa didapat cuma dari simulator atau latihan biasa. Ini hasil tempaan sejak kecil. Bahkan data telemetri tim menunjukkan kestabilan RPM Veda di seluruh sektor, padahal suhu lintasan sempat berubah. Artinya, dia bukan hanya cepat, tapi juga paham kapan harus menyerang dan kapan harus jaga ritme. Dan ketika tim-tim besar mulai lirikan, tandanya ada sesuatu yang luar biasa. Padok Spanyol pun mulai bisik-bisik, anak ini punya aura Moto3. Tenang bukan berarti lemah. Kita belum sempurna. Yang bikin semua terdiam bukan cuma kecepatan Veda, tapi gaya balap liar tapi terkontrol. Di lintasan, Veda berubah jadi badai senyap. Dari tayangan ulang FP2, jelas terlihat betapa liarnya gaya balap dia. Tapi bukan liar sembrono, melainkan liar cerdas. Di sektor 2 dan 3, Veda menyalip 2 pembalap sekaligus di tikungan cepat tanpa keluar racing line. Bahkan komentator menyebutnya The Silent Storm karena dua datang tanpa banyak bicara tapi menghancurkan semua ekspektasi. Ia buka gas lebih awal, pengereman halus, tak ada slide berlebihan. Semua pergerakan presisi. Bahkan tim asal Italia mengaku terkejut dengan kestabilan Veda di atas motor meski suhu lintasan naik turun. RPM-nya nyaris tanpa fluktuasi liar. Ini bukan sekadar pembalap cepat, ini artis lintasan dengan naluri mekanik dan insting balap yang di atas rata-rata. Masalah bukan alasan, tapi motivasi. Di dunia balap, banyak yang mengeluh kalau motor bermasalah. Tapi Veda, dia justru menjadikan error mesin sebagai tantangan pribadi. Saat ditanya wartawan Eropa, Veda hanya jawab, motor sempat error, tapi itu bagian dari tantangan. Gak ada drama, gak cari alasan. Dan komentar ini langsung viral di forum MotoGP Asia. Banyak yang bilang, inilah pembalap masa depan, fokus pada solusi, bukan cari pembenaran. Saat pembalap lain sibuk ribut soal suspensi, Veda malah duduk tenang, memejamkan mata, seolah sedang menghafal setiap tikungan di kepalanya. Bukan hanya membalap dengan tangan, tapi dengan hati dan otak. Di usia muda, ia sudah menunjukkan kedewasaan yang bikin kagum semua orang di pedok. Kontrak dikunci, Honda Asia tidak mau kehilangan berlian.
Performanya yang luar biasa ini langsung bikin Honda Asia bergerak cepat. Rumor kuat menyebut Veda sudah dikunci untuk program Moto3 2026. Dan itu bukan keputusan emosional. Itu karena mereka tahu Veda bukan cuma cepat, tapi juga konsisten dan dewasa dalam tekanan. Sementara beberapa tim Eropa diam-diam mulai dekati dengan tawaran pelatihan jangka panjang, Honda Asia gak mau ambil risiko. Veda adalah masa depan Asia, kata perwakilan mereka. Lihat saja performa Veda dari FP1 yang error sampai FP2 bikin standing ovation. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal kalau Veda adalah berlian yang terus diasah dan kini mulai bersinar terang di lintasan Eropa. Rivalitas dingin versus Uriarte, pertarungan dua dunia. Kilas balik ke duel klasik, Veda versus Brian Uriarte. Rival lama, beda benua, beda gaya, tapi satu ambisi, podium. Di sesi kualifikasi Spanyol, keduanya kembali saling jegal, saling jaga sektor, saling perang waktu. Uriarte sempat unggul tipis, tapi catatan waktu Veda nyaris setara. Perbedaan sepersekian detik. Penonton berteriak, kru di garasi tegang dan suasana berubah jadi perang urat saraf. Banyak yang bilang, ini bukan sekadar duel biasa, ini pertarungan dua filosofi balap, Eropa yang presisi versus Asia yang liar dan instingtif. Dan untuk pertama kalinya, publik Eropa mulai merasa terancam. Veda bukan lagi anak Asia yang belajar dari Uriarte, tapi lawan sejajar yang siap menyalip. Strategi di kualifikasi, Veda main cerdas, bukan nekat. Kualifikasi di Spanyol kayak nonton film laga. Dari awal, Veda gak langsung push. Dia main sabar, pelajari lintasan, cari celah grip terbaik. Mekanik sempat bingung, kok belum ngebut? Tapi 2 lap terakhir, boom! Veda keluar dari mode diam dan berubah jadi predator. Racing line-nya sempurna, ritme konsisten, dan waktu terbaiknya bikin semua kru berdiri. Bahkan komentator studio sampai bilang, anak ini menyimpan peluru di saat semua kehabisan. Uriarte masih unggul, tapi jaraknya kini setipis benang yang bisa putus kapan saja. Veda tetap tenang usai sesi, baginya ini baru pemanasan. Pertarungan sesungguhnya besok. Dari error mesin ke simbol kebangkitan Asia. Begitu hasil keluar, media sosial langsung meledak. Tagar #Veda liar tapi cerdas trending di Indonesia. Para fans teriak bangga, bahkan legenda balap ikut angkat suara. Dia bukan cuma cepat, tapi punya jiwa pembalap sejati, tulis mantan pembalap Asia. Di forum Eropa, nama Veda mulai dibandingkan dengan Marc Marquez. Ada yang sebut dia mini Marquez dari Gunung Kidul. Di pedok, kru tim rival masih geleng-geleng kepala. Karena dari sesi penuh error, Veda justru bangkit dan bikin semua hormat. Mental juara bukan dari hasil, tapi dari bagaimana seseorang bereaksi terhadap kegagalan. Veda memperbaiki, menganalisis, lalu membuktikan. Dan besok, ketika lampu start padam, dunia akan menyaksikan lahirnya era baru Moto3. Nama itu Veda Ega Pratama.